شکل دفاعی گرفته کاملا تیم قرقیزستان تو این دقایق پایانی. فقط بیرانوند تو زمین خودمونه. Striker tim nasional Indonesia Rafael Struyck berhasil menyumbang 1 gol saat adu Den Haag U21 ditahan FC Dordrecht U21 di matchday lanjutan U21 Divisi 2 pada Sabtu 9 Maret 2024. Menariknya, aksi Rafael Struyck tersebut disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Seperti yang diketahui, saat ini Sintayong memang tengah berada di Eropa, tepatnya di Belanda untuk memantau pemain keturunan Indonesia. Hal tersebut dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu karena ia ingin memantau langsung calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Selain mencari pemain naturalisasi baru, Sintayong juga memanfaatkan momen itu untuk melihat anak buahnya yang bermain di Belanda, Belgia, hingga Italia. Setelah sebelumnya melihat permainan Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Jay Itzes, dan Ivar Jenner, kini ia memantau permainan dari Rafael Struyck. Berdasarkan laporan, terpantau ada Sintayong saat Rafael Struyck bermain imbang 2-2 di laga Dordrecht U21 versus adu Den Haag U21. Dalam pertandingan yang digelar di Sport Park Kormagic Veld itu, Rafael Struyck yang hanya bermain di babak pertama turut menyumbangkan 1 gol. شکل دفاعی گرفته کاملا تیم قرقیزستان تو این دقایق پایانی. فقط بیرانوند تو زمین خودمونه. حاج صفی علیزاده برای پورعلی گنجی، از همونجا یه ضربت مرتضی پورعلی گنجی و آنتون کوچنکو. Menariknya, di tim lawan Dordrecht ada striker keturunan Indonesia, Jens Reven, yang juga bermain. Sang pemain membagikan momen lewat Instastory bila di akhir laga yang bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan berfoto bersama Rafael Struyck. Perlu diketahui, Rafael Struyck sejatinya sudah masuk ke tim senior Den Haag sejak musim 2022-2023 lalu. Namun ia yang masih berusia 20 tahun kesulitan untuk menembus skuad utama sehingga kerap dipinjamkan untuk bermain di adu Den Haag U21. Sejauh ini, berdasarkan data dari Transfermarkt, Rafael Struyck sedang membukukan 3 laga bersama Den Haag di Divisi 2 Liga Belanda pada musim 2023-2024. Sementara bersama Den Haag U21, Rafael Struyck setidaknya sudah mengoleksi 4 gol dari 4 laga yang dimainkan.
Tentunya, diharapkan Rafael Strijk bisa terus mengasah ketajamannya bersama Ando Den Haag. Sebab ia sangat dibutuhkan di lini depan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat ini akan melawan Vietnam 2 kali di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. شکل دفاعی گرفته کاملا تیم قرقیزستان تو این دقایق پایانی. فقط بیرانوند تو زمین خودمونه. حاج صفی، علیزاده برای پورعلی گنجی. از اونجا یه ضربت مرتضی پورعلی گنجی و آنتون کوچنکو. Tepatnya dua laga kandang tandang melawan Vietnam itu akan dimainkan pada pertengahan Maret 2024 ini. Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dahulu pada tanggal 21 Maret 2024. Baru pada 26 Maret 2024, giliran skuad Garuda yang bermain di kandang Vietnam. Sementara itu Rafael Strijk, satu gol yang dilasakannya bisa menambah percaya diri jelang dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Ando Den Haag sudah mengumumkan bila Rafael Strijk dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Rafael Strijk menunggu Indonesia untuk dua laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, tulis pernyataan resmi. شکل دفاعی گرفته کاملا تیم قرقیزستان تو این دقایق پایانی. فقط بیرانوند تو زمین خودمونه. حاج صفی، علیزاده برای پورعلی گنجی. از اونجا یه ضربت مرتضی پورعلی گنجی و آنتون کوچنکو. Sintayong memanggil 28 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam. Persiapan dilakukan pada tanggal 17 Maret hingga 21 Maret saat kick-off laga kandang timnas Indonesia versus Vietnam. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.